Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dulu ambo datang sebagai orang pelokok Pak, ini lain aja. Orang Samondo, Pak pengurus nelpon ambo hari Kamis, hari Rabu. Ustaz, bisa ngisi hari pagi Sabtu. Abilo wak ngisi lo Pak. Kok ngisi lo beli ada do bisa tukarnya do. Abilo tuh sebagai orang Pelokopong, ini sebagai orang Samondo deh. Betul seno. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بالتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة وحسنة بعشر أمثالها. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Yang aku hormati alim ulama, cudik pandai Surah Bentang dalam Nagori, pengurus masjid beserta jajaran pengurus masjid, para pemimpin Nagori beserta jajarannya, dan seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memang tak ada tempat awak bersyukur selain kepada Allah, Pak. Iya kan? Tak ada tempat yang lain selain kepada Allah awak bersyukur. Bagaimana cara menunjukkan rasa syukur kita? Dengan melaksanakan perintah Allah. Bagaimana kita membangkang kepada Allah? Dengan menunaikan setiap larangan yang dilarang oleh Allah. Mudah saja. Kalau awak mengaku sebagai orang yang bersyukur, laksanakan perintah Allah. Kalau kita mendeklarasikan diri kita sebagai orang yang membangkang, lalaikan setiap perintah yang diperintahkan oleh Allah. Mudah saja. Meninggalkan larangan Allah seperti membalikkan telapak tangan. Mudah kan Pak Bo? Tapi menunaikan perintah Allah tidak semudah membalikkan telapak tangan. Salat mudah. Banyak orang yang mengerjakan, belum tentu. Masih ada yang tertidur, masih adonan bakuru, masih adonan malopen pongi. Tadi malam bagadang mah, besok pagi dibae. Iko ha. Ndak obeinyo kan kone bae dehnya dong. Nah, jadi mudah meninggalkan setiap perintah Allah, tetapi sulit melaksanakan perintah Allah. Bersyukur merupakan puncak awal dalam melaksanakan kehidupan. Contoh Bu, sandal masoji itu kadang ada bacina ya Pak. Kadang bak korek di lakangan, kadang di depan apa korek. Hilang juga, iya kan? Iya. Karena ada manusia-manusia rakus yang tak pernah bersyukur. Nah, kau rancak untuk di WC berkoma di rumah. Pemasukan lo. Nyawa masuknya cie-cie nyawa. Biar ada lo cie nampak di masjid lah. Pagi besok ambil lo cie. Lah dirusak sendal yang seharusnya bukan hakikatnya,
masih tetap di Madian. Berlakulah konsep Nabi Idris dan Nabi ketika Nabi Idris itu berlayar dengan Nabi Musa. Kan dirusak kapalnya kan? Ketika berlayar. Bongilah Nabi Musa tadi, kenapa kapal Iko dirusak sedangkan kapal Iko yang mengantarkan awak untuk menyeberang. Ternyata biar indah konaimal yang di para penjara. Lah dirusak bamal yang juole. Itu ada tanda ketidaksyukuran yang kecil melebihi tanda rasa rakus yang sangat besar. Maka konsep awal untuk menjalani kehidupan harus diiringi dengan rasa syukur. Alhamdulillah awak pagi iko masih bisa melaksanakan kegiatan ibadah salat subuh. Yang mana salat subuh iko, jangankan salat subuhnya, salat 2 rakaat sebelum subuh pun ada hadisnya. Iya kan? Raka'atul fajri khairim minad dunya wa ma fiha. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim di kitab Imam Muslim. 2 rakaat salat fajar yang awak lakukan sebelum melaksanakan salat subuh khairim minad dunya wa ma fiha. Lebih elok itu daripada dunia. Cuman kadang awak tak tahan loh Pak. Awak tak tahan loh. Nampak orang baru biasa ngenek. Awak loh leyangnya. Nampak orang agak barayar sangenek. Awak loh mulai kapanian. Kenapa seperti itu? Karena itu memang hakikat manusia. Itulah yang harus awak kontrol. Jangan panik loh Pak Bu. Rasa iri itu memang hakikatnya manusia. Karena awak itu diantara malaikat dan iblis. Bisa awak lebih soleh daripada malaikat dan bisa awak lebih beringas daripada iblis. Jadi kalau ada rasa-rasa iri tidak masalah. Karena itulah hakikat manusia. Itulah yang harus awak kontrol. Dengan apa cara mengontrolnya? Keimanan. Kalau tidak dikontrol dengan keimanan, itulah bisa awak beringas daripada iblis. Bisa awak lebih garang daripada iblis. Banyak di berita, di media sosial, tetangga boleh oto baru, bermasuk napi ke bawah oto kita bakar. Itu beringas daripada iblis tuh. Karena iblis itu hanya menggoda awak. Menggoda awak yang malang suangan. Beringas awak daripada iblis tuh. Ini nyawa tidak seberapa oleh mudah dihilang. Kan lebih daripada iblis tuh. Dana haji dikorupsi, lebih daripada iblis tuh. Tepuk tangan iblis. Dia tidak pernah korupsi dana haji. Kok manusia sebanyak 1000 orang gagal berangkat haji dek gara-gara korupsi dana haji. Itu lebih parah daripada iblis. Ya kan? Ada iblis korupsi. Iblis tidak ada duit. Nah, cuman itulah manusia berada di ambang-ambang malaikat dan iblis. Bisa saja awak lebih soleh, bisa awak lebih beringas. Apa intinya? Tas keimanan awak. Nah, itulah salah satunya. Selanjutnya, marilah awak meningkatkan keimanan awak, ketakwaan awak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara meningkatkan keimanan dan ketakwaan? Maka berlakulah kalimat Ibnu Abbas memaknai kalimat takwa di dalam kitab Tanwirul Mikbas. Apa kata Ibnu Abbas itu? At-taqwa bimakna washkur wa la takfur. Bersyukur awak dan jangan kufur. 2 itu kuncinya. Kalau malaikat rasa syukur dan rasa kufur itu awak jauhkan, rasa syukur itu awak tarik ke diri awak, insya Allah awak akan diselamatkan. Nah, jadi judul ceramah ambo pada pagi hari iko yakninya memulai hari dengan Al-Quran. Ada hadis yang ambo bacakan di awal tadi Pak.
Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Hadisnya hadis sahih. Apa kata Imam Tirmizi di dalam kitab beliau? Wa ani ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, beliau berkata bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan," siapa saja yang membaca satu huruf min kitabillah, dari kitab Allah. Apa kitab Allah? Ada empat. Apa yang berlaku? Kitab Al-Qur'an. Awak pakai kitab Injil, kitab Al-Qur'an gini, Pak. Al-Zabur. Itu lajak buat ya, Pak. Kenapa kitab Al-Quran itu yang awak pakai gini? Karena kitab Al-Quran itu merupakan penyempurna dari kitab-kitab yang sebelumnya. Dari kitab Injil, Zabur, Taurat, Al-Quran, itu dicakup di Al-Quran kosagalonya. Ada yang ada di dalam Injil, ada dalam Al-Quran. Ada dalam Taurat, ada di dalam Al-Quran. Dirangkum segalonya di dalam Al-Quran, maka hadis itu berlaku merujuk kepada Al-Quran. Man qara'a harfan, siapa saja yang membaca satu huruf min kitabillah falahu hasanah, dari kitab Allah, kitab Al-Quran, maka diberikan setara dengan satu kebaikan. Wa hasanatu bi'asyri amsalihha, dan satu kebaikan itu setara dengan 10 kebaikan. Bi'asyri amsalihha, asyarah 10 kebaikan. Jadi satu huruf tubuh setara dengan satu kebaikan. Satu kebaikan itu Allah kalikan dengan 10 kebaikan. Satu huruf barunya. Baik enggak Allah tuh, Pak Bu? Elok enggak? Lain. Habis ngolu aja lah. Jadi satu huruf Al-Quran, lanjutan hadisnya, walakin alif lam mim harfan, kami tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, illa alifun harfan wa lamun harfan wa mimun harfan. Alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. 3 jadinya, Bu. Kalau 3 dikali 10, berapa kebaikan yang awak peroleh? 30 kebaikan pahala yang awak peroleh. Membaca alif lam mim aja barunya. Maka tidak ada hari tanpa membaca Al-Quran. Walaupun satu ayat. Alif lam mim nun sadaqallahul azim. Walaupun kebangetan, tidak masalah. Yang penting awak awali hari awak dengan membaca Al-Quran. Orang tentu dalam sehari itu awak bisa melakukan kebaikan 30 ribu. Ya kan? Ini setara dengan membantu orang, setara dengan mencari nafkah, setara dengan bersedekah, setara dengan menyantuni anak yatim. Karena apa? Karena semuanya itu konsep kebaikan. Disaingi oleh ayat Al-Quran. Kenapa seperti itu, Pak Bu? Lomaknya lain. Satu huruf Al-Quran dibalai dengan 10 kebaikan. Kan lomak tuh. Kenapa seperti itu? Karena Al-Quran ini merupakan suatu mukjizat. Apa mukjizat, Pak? Mukjizat itu merupakan sesuatu yang luar biasa. Al-Quran itu luar biasa. Mukjizat itu hanya diturunkan kepada Nabi. Jadi kalau ada kawan-kawan bapak yang merasuk, dan tadi malam jam 2 boleh turun mukjizat katanya. Tahu-tahu balaon 6 keluar surang Itu tidak mukjizat, no. Itu menghayal namanya itu. Menghayal. Tahu-tahu batu koa itu malumpik surang
Baca so mukjizat dan tadi malam. Monang dan deh. Itu bukan mukjizat. Itu godang otak namanya. Ya enggak? Godang otak namanya. Jadi mukjizat itu hanya diturunkan kepada para nabi untuk menyempurnakan akhlakul karimah umatnya, untuk menyempurnakan akhlak umatnya. Al-Quran itu isinya pesan, isinya peringatan dan kabar gembira. Jadi apapun dalam konsep kehidupan awak ada di dalam Al-Quran. Maka pada itu kalau bisa sebelum awak melaksanakan kegiatan-kegiatan di hari itu, awak awali dengan membaca Al-Quran. Beda Pak, ketenangan orang yang membaca Al-Quran dengan orang yang tidak membaca Al-Quran, beda kan? Tidak akan pernah awak dapatkan ketenangan di dalam Al-Quran itu ketika awak melaksanakan kegiatan dunia. Carilah Pak, nak makan lomak, makan sedang lomak, apa yang awak pikirkan? Baraku, mahal dah awak makan dia mah. Ketika awak berliburan, awak nengok pemandangan di kos segala macam, nampak gunung yang loe, pantai yang rancak. Ketika awak jalan-jalan, apa yang awak pikirkan? Motor di parkir aman tak ya? Lain tak kan gores deh orang. Itu pasti terbesit. Ada pemikiran-pemikiran yang lain muncul di dalam benak awak. Ketika sholat, awak mulai takbir, Allahu Akbar. Duit 2000 tadi di mana udah letaknya? Pak sembahyang tapi tak pikir kan? Utang dan potang berapa? Hanya boleh. Kalau ibu-ibu baju tadi letak bangki, kompor letak mati. Seperti itu kan? Walaupun sepintas lalu dalam pemikiran awak, tetapi kalau awak membaca Al-Quran, tenang. Karena itu merupakan suatu mukjizat lis-sakinah, mendatangkan sebuah ketenangan Al-Quran itu. Maka dari itu, kalau seandainya dalam satu hari tidak ada awak membaca Al-Quran, hampah diri awak, hampah. Pasokan Pak, dipaso. Kalau tidak dipaso, tidak umur. Karena hidayah itu bukan ditunggu. Itu dibiasakan. Hidayah itu datang dijemput. Iya kan? Hidayah itu datang dijemput. Dan Al-Quran itu salah satu keistimewaan Al-Quran akan menjadi syafaat di yaumil akhir kala. Akan menolong awak Pak Bu, Al-Quran itu. Ketika di padang mahsyar nanti awak sama-sama dikumpulkan oleh Allah, tetapi ada orang yang dalam kegaduhan, ada orang yang dalam kelelahan, ada orang yang dalam ketakutan. Tahu-tahu muncul di tengah-tengah awak orang yang riang, orang yang gembira, orang yang santai. Karena apa? Karena ditemani oleh Al-Quran. Al-Quran itu dijadikan sahabat. Jadikan sahabat. Tapi terkadang manusia itu angkuh kepada Allah, angkuh kepada Al-Quran. Karena apa? Karena ada ayat yang mengatakan wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Ketika disampaikan ayat-ayat Al-Quran, ketika disampaikan pesan-pesan Al-Quran, la yasjudun, tak Allah ini bersujud kepada Allah. Lah disampaikan oleh para ulama, lalu di HP-nya ketika awak scroll HP, tahu-tahu muncul ceramah, skip jual itu. Maka berlaku kalimat la yasjudun tadi kepada dirinya. Tidak Allah bersujud, tidak Allah patuh kepada Allah. Sedangkan Allah mengajarkan kepada awak kalimatnya, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
katakan kepadaku, kata Allah, qul inna salati, salat awak, wa nusuki, ibadah awak, wa mahyaya wa mamati, hidup dan mati awak, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah. Nah, kalau lontong lah ke depan, gua ndak fokus di rumah. Iya. Kalau nengok lontong ibu-ibu di pasar, gue lapar gue. Torui lah, Bu. Ayolah. Kalau torui kok ndak bisa talamun di rumah. Orun. Jadi Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk kita sebagai umatnya. Hadiah untuk awak. Karena koridor kehidupan itu tercakup di dalam Al-Qur'an. Makanya Al-Qur'an itu menjadi syafaat. Dijadikan ashabi, dijadikan sahabat, maka sahabat akan menemani awak di akhirat kelak. Pak, Bu, lihat dong sahabat bapak dan ibu di dunia. Lai kan? Kawan dokek pun ada dong. Lai, di akhirat besok tidak akan menjadi sahabat. Karena sibuk dengan urusan masing-masing. Iya kan? Allah bapak mengurusi urusan orang lain. Ibu Allah mengurusi tetangga. Yakin? Kene soroma. Yakin ibu, ndak Allah mengurusi kawan awak, tetangga awak. Di akhirat besok awak sibuk dengan urusan masing-masing. Sibuk dengan urusan awak merusak tetangga, merusak kawan awak, membuat orang sakit hati, mencuri, sabu narkoba. Sibuk awak urusi pertanggungjawaban untuk awak. Tapi kalau di dunia masih oke lah. Sampai awak di kantor polisi, awak telepon kawan awak, tolong dan cik yang tertangkap. Masih bisa ditolong. Tapi kalau di akhirat, tidak ada cerita. Siapa yang akan menolong? Baginda Rasulullah dan Al-Qur'an. Salah satunya Al-Qur'an yang akan menjadi syafaat di yaumil akhir kelak. Maka dari itu jangan pernah awak tinggalkan Al-Qur'an iko, Pak. Al-Qur'an iko tidak akan pernah tertinggal. Tetapi kalau awak yang tidak membaca Al-Qur'an, awak yang akan ditinggalkan. Iya kan? Al-Qur'an tidak akan pernah tertinggal. Dari 1400 tahun yang lalu, Al-Qur'an masih tetap sama sampai sekarang. Bahkan zaman ikolah yang mensesuaikan dengan Al-Qur'an, iya kan? Dulu peredaran bintang-bintang tidak diketahui bagaimana cara metodologi untuk mengkaji. Kini dengan zaman yang canggih, lah tahu peredaran bintang, planet dan lain sebagainya, padahal di dalam Al-Qur'an sudah bicara. Banyak hal-hal yang telah terbukti di dalam Al-Qur'an. Maka dari itu, kalau awak menginginkan syafaat yang simpel, awak duit tidak ada. Nabi Muhammad tuh tahu umatnya tidak bisa membangun masjid sadonya. Yang bisa membangun masjid itu mungkin 2 atau 3 orang, ya tidak Pak? Tidak segalonya awak mampu membangun masjid. Membangun rumah tahfiz mungkin tidak segalonya mampu. Untuk bersedekah pun mungkin tidak segalonya mampu. Tetapi membaca Al-Qur'an, mau tak mau awak harus mampu. Salat Al-Qur'an di dalamnya, ya kan? Zikir Al-Qur'an di dalamnya. Ada zikir tambahan surah Al-Fatihah, ada tambahannya surah ayat kursi, surah Al-Baqarah. Maka puncak untuk menjalani kehidupan awak tertuang di dalam Al-Qur'an. Apalagi kini mudah untuk membaca Al-Qur'an. Kalau dulu yo manenteng-nenteng Qur'an apa? Sagodang iko Qur'an tuh. Kalau kini ndak, sambil nunggu bus, sambil nunggu orang rumah,
bisa awak membaca Al-Quran di HP. Karena hadisnya sahih riwayat Imam Tirmizi tadi. Wa hasanatu bi asyri amsalihha. Satu huruf Al-Quran sama dengan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dikalikan dengan 10 kebaikan. Ala capai yang mau 25 menit, Pak. Alhamdulillah. Nyo 25 menit enak. Ulun sudah lontong alera. Ayo banyak lah ya. Ambo lanjut dasang ini dulu. Nah. Jadi yang pertama tadi Al-Quran itu bisa menjadi syafaat. Yang kedua, Al-Quran itu bisa menjadi lis-sakinah, membawa sebuah ketenangan. Maka ketika bapak ibu memiliki sebuah masalah, jangan lari ke media sosial. Ambo baraso rugi babini. Itulah payah kalau kawan di samping tepuk tangan leh lasak yang. Yang batino pun seperti itu, ibu-ibu. Malang aku berlaki. Banyak kini Pak. Jangan lari ke media sosial. Karena apa? Karena akan memancing kawan-kawan awak. Bertepuk tangan orang kan? Tapi lari kepada Al-Quran. Karena lis-sakinah, ketenangan itu terdapat di dalam Al-Quran. Itu khusus untuk ibu-ibu. Bu, kalau Adam itu diturunkan ke muka bumi untuk menjadi seorang khalifah, pemimpin, iya kan? Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Diturunkan Adam itu laki-laki itu untuk seorang pemimpin. Batino untuk apa? Untuk masa. Batino itu yang tak joleh, Pak. Entah untuk apa diturunkan. Karena dihadirkan ketika Adam dalam kesepian saja. Ternyata setelah diuret-uret di dalam Al-Quran, wanita itu diturunkan lis-sakinah, untuk ketenangan. Laki-laki itu kalau nafsu bisa diboli, ya enggak Pak? Nafsu bisa diboli, nak makan apapunnya bisa diboli. Tapi kalau seandainya laki-laki itu tak ada yang membuat ketenangan, disitulah habisnya puncak laki-laki. Inyo akan beringas daripada iblis, boli iko, boli eten, iya kan? Birahinya bisa diboli. Tapi kalau ada istrinya di rumah, ketenangannya di rumah, inyo akan balik, tompet ketenangan, makan bisa dengan istrinya, nak bergaul bisa dengan istrinya, halal. Nah itulah wanita itu untuk ketenangan. Jangan beko sampai di rumah Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sandal lu tan situ. Baju lu buka lu. Malam karu aja ngomong lu. Apanya bapak-bapak ketika balik? Tu nak babini dua je dan nya kenek suaranya kok dengar gua tambah merepet nak. Tapi coba sambut suami itu dengan ketenangan. Karena laki-laki itu tergantung dengan istrinya. Kalau istrinya tonang di rumahnya bakalan tonang. Tapi, ada tapinya bu, ambo bela ibu leh. Bapak-bapak yang mungkin karojo atau dimanapun tompet karojo, usahakan yang dibawa ke rumah itu suasana masjid. Kalau awak balik sore, sholat asar, sehingga di masjid baru balik ke rumah. Kalau awak balik luhur, singgah ke masjid dulu sholat luhur, baru awak balik ke rumah. Maka ketenangan masjid yang awak bawa ke rumah, bukan suasana kantor. Kalau di kantor mungkin tekanan ikolah, permasalahan ikolah, dari segala lini kehidupan awak di kantor itu menjadi sebuah permasalahan. Tapi kalau di masjid,
konang awak kan. Nah, tapi ada yang kalau yang laga nisa nampak apa? Ayolah mulai. Nah, jadi untuk kesimpulan pada pagi hari ini, pagi yang berkah ini, jangan sampai kita meninggalkan Al-Quran, karena Al-Quran merupakan suatu mukjizat yang sangat luar biasa. Terdapat ketenangan di dalamnya, bisa menjadi syafaat untuk awak, bisa menolong awak ketika awak sulit. Maka berlaku hadis Nabi tadi, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Siapa saja yang membaca satu huruf ayat Al-Quran, maka sama dengan satu kebaikan. Wa hasanatu bi asyri amsalihah, dan satu kebaikan itu setara dengan 10 kebaikan. Maka jangan pernah awak rugi dalam hidup, jangan sampai awak buat hidup awak itu hampa tanpa membaca Al-Quran. Mungkin hanya itu yang dapat ambo sampaikan. Ambo mohon maaf kepada bapak-bapak, ibu-ibu kalau seandainya perkataan ambo benar, itu datang dari Allah. Setiap perkataan atau kalimat ambo yang salah, itu mutlak dari diri ambo pribadi. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam.